Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami sobat dengan tim DR Production bersama saya Dani Setiawan. Di video kita kali ini akan membahas poin 3, yaitu konsep beton bertulang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum silahkan subscribe. Tanpa berlama-lama waktu, mari kita saksikan. Di poin 3 ini kita awali dengan pokok bahasan pengantar analisis struktur. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa di ilmu terapannya teknik sipil seperti konstruksi kayu, konstruksi beton, konstruksi baja, kita harus memahami mengenai analisis struktur. Jadi tanpa kita bisa menganalisis struktur, itu suatu hal yang mustahil kalau kita akan mendesain suatu struktur. Nah, mari kita lihat dulu apa definisi analisa struktur ini. Analisa struktur merupakan ilmu yang menentukan pengaruh beban terhadap suatu struktur dan komponennya. Nah, akibat dari pengaruh beban tersebut, struktur akan memberikan respon berupa bidang gaya dalam. Nah, apa saja bidang gaya dalamnya? Bidang gaya dalamnya bisa berupa bidang momen, bidang geser atau bidang lintang. Yang ketiga, bidang aksial. Tergantung model struktur yang akan kita analisa, apakah balok, portal, maupun rangka batang. Nah, di dalam analisis struktur, kita harus mengenal dulu beberapa poin yang menyertakannya. Nah, kita lihat yang pertama ada model tumpuan. Model tumpuan ini ada 3 macam kalau di analisis struktur. Yang pertama ada namanya roll. Nah, roll itu digambarkan seperti terlihat pada gambar. Dia memiliki jumlah reaksinya 1, yaitu dalam arah vertikal. Terus kemudian yang kedua itu ada yang namanya sendi. Jumlah reaksinya ada 2, yaitu 1 arah vertikal dan kedua arah horizontal. Model tumpuan yang ketiga yaitu ada yang namanya jepit, di mana jumlah reaksinya dia memiliki 3. Yang pertama ada reaksi vertikal, yang kedua reaksi horizontal, dan yang ketiga ada reaksi momen. Nah, selain daripada model reaksi, di analisis struktur ini kita harus kenal yang namanya model beban. Apa saja model bebannya yang biasa dilakukan pada analisis struktur? Yang pertama itu ada yang namanya beban terpusat. Itu dilambangkan dengan arah tanda panah, ya. Arah tanda panah 1, yaitu namanya beban terpusat. Satuan yang diberikannya adalah berat, ya, satuan berat. Bisa newton, kilonewton, ton, kilogram, dan lain-lain. Ya. Model yang jenis beban yang kedua adalah beban merata segi 4. Itu digambarkan seperti pada gambar. Satuannya yaitu berat per panjang, ya, berat per panjang. Jadi misalkan satuannya bisa kilonewton per meter, atau ton per sentimeter, atau newton per milimeter. Nah, terus kemudian model yang ketiga itu masih beban merata, tapi beban meratanya itu adalah segitiga, ya, sama. Satuannya adalah berat per panjang. Terus model beban yang keempat itu ada beban momen di situ. Nah, satuannya adalah berat dikali panjang. Bisa ton meter, bisa newton sentimeter,
atau kilogram sentimeter. Nah, banyak sebetulnya ininya jenis satuannya. Nah, berikutnya adalah model struktur. Model struktur yang biasa dianalisa pada desain baik kayu, baja maupun struktur beton bertulang. Yang pertama adalah model balok, ya. Itu digambarkan seperti balok sederhana di atas dua tumpuan. Nah, gaya dalam yang terjadinya yaitu bisa bidang momen dan bidang geser. Terus kemudian model struktur yang kedua itu adalah portal. Terus gaya dalamnya berupa bidang momen, bidang geser, dan bidang aksial. Yang ketiga adalah rangka batang. Rangka batang ini gaya dalamnya hanya satu yang keluarnya, yaitu gaya aksial. Bisa aksial tarik, bisa aksial tekan. Pokok bahasan berikutnya adalah contoh kasus analisa struktur. Jadi yang model-model tadi itu kita terapkan di dalam analisis struktur. Nah, pada contoh kita kali ini, pada kasus 1, ini ada balok di atas dua tumpuan, diberikan tumpuan yang kiri adalah sendi dan yang kanan adalah roll. Kemudian balok tersebut diberikan beban luar sebesar P. P ini posisinya tidak di tengah-tengah, tapi sejarak A dari kiri dan sejarak B dari kanan. Jadi panjang baloknya atau bentangnya yaitu A plus B, ya. Nah, begitu dianalisis, dia akan keluar si balok ini. Tadi kan sudah disebutkan bahwa pada balok itu analisis strukturnya akan ada dua, yaitu bidang momen dan bidang lintang. Nah, di sini dikeluarkan ada bidang momen, ada bidang geser atau lintang. Satuan P-nya adalah beban berat seperti kilogram, newton, bisa kilonewton. Nah, ini keluar bidang momennya itu adalah berupa segitiga. Terus kemudian pada bidang lintangnya ini berupa segi 4. Nah, nanti bagaimana cara menganalisis struktur pada suatu struktur beton bertulang? Nah, nanti akan diajarkan di dalam mata kuliah analisis struktur. Itu akan terpisah. Nah, analisis struktur itu nanti Anda akan menjumpai dua kali, yaitu analisis struktur 1 dan analisis struktur 2. Di dalam analisis struktur 1, ya, itu akan mempelajari mengenai struktur statis tertentu. Sedangkan pada analisis struktur 2 itu akan dipelajari mengenai struktur statis tak tentu. Nah, itu nanti akan terpisah perkuliahannya di luar perkuliahan struktur beton bertulang, ya. Nah, untuk kasus 2 di sini ada balok juga masih, tapi dia tumpuannya jepit. Nah, tadi kan jepit itu dia memiliki 3 reaksi, ya. Memiliki 3 reaksi, yaitu ada vertikal, horizontal, dan momen. Nah, ini bidang gaya dalamnya yang terjadi. Yang pertama pada bidang momen itu berupa parabolik. Paraboliknya bisa tarik dan bisa tekan. Sedangkan bidang lintangnya atau bidang geser itu berupa segitiga, maka sisi kiri akan terjadi tarik dan sisi kanan akan terjadi tekan. Nah, besaran-besaran juga nanti diajarkan pada analisis struktur. Nah, kalau tadi model strukturnya itu berupa balok di atas dua tumpuan, ya. Balok di atas dua tumpuan. Nah, untuk kali ini, untuk kasus 3 dan 4 diberikan kasusnya adalah kasus struktur jepit, di mana yang satu itu adalah diberikan beban terpusat, yang satunya lagi diberikan beban merata di sepanjang balok. Nah, bidang momennya untuk kasus 3, ya, yang diberikan beban P itu bidang momennya berupa segitiga, ya, linear. Terus kemudian untuk bidang lintangnya itu berupa segi 4. Sedangkan
untuk struktur terjepit diberikan beban merata di sepanjang balok, maka akan keluar bidang momennya berupa parabolik. Sedangkan untuk bidang lintangnya itu berupa segitiga. Nah, jadi pada balok tadi, balok terjepit itu bagian serat tariknya itu di bagian atas, sedangkan serat tekannya itu berada di bagian bawah. Nah, ini untuk pemahaman serat tarik dan serat tekan itu mungkin Anda sudah mempelajari di mata kuliah mekanika bahan ya. Pokok bahasan berikutnya adalah mengenai prinsip kerja struktur beton bertulang. Nah, jadi di mana tulangan harus dipasang pada struktur beton bertulang. Misalkan gini, kita punya balok sederhana di atas 2 tumpuan, terus kemudian balok tersebut diberikan beban, ya, maka pada balok tersebut itu meskipun tidak terlihat akan terjadi yang namanya lendutan. Nah, misalkan ditambah lagi, tadinya P1 kemudian ditambah P2, nah, maka pada balok tersebut akan pada bagian tarik itu akan meskipun sedikit itu akan terjadi pecahan atau merekah gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan ditambah beban berikutnya, maka lendutan itu akan semakin bertambah dan celahnya itu akan semakin lebar. Nah, seperti gambar berikut ini. Terus ditambah lagi sampai dengan beban P ke N, maka akhirnya dia akan mengalami patah balok tersebut. Nah, untuk memberhentikan celah tadi di dalam beton bertulang, maka bisa di stop dengan yang namanya tulangan. Nah, itu pada gambar telah dipasang tulangannya. Tulangan pada beton bertulang itu tulangan dipasang pada daerah serat tarik. Jadi kenapa beton harus dipasang tulangan? Karena beton tidak kuat menahan tarik. Jadi kalau untuk di daerah tertekan pun perlu diberikan tulangan. Nanti akan dibahas pada bab berikutnya. Nah, untuk struktur cantilever, maka tadi sudah dijelaskan bahwa bagian tariknya itu bagian atas, sedangkan bagian bawahnya itu adalah bagian tekan. Maka tulangannya harus dipasang di daerah atas ya, di daerah atas, karena bagian atas lah yang mengalami tarikannya. Nah, ini nanti akan dijumpai pada analisis struktur seperti halnya balok continuous ya, balok continuous. Jadi kalau untuk di daerah positif, maka tulangannya disimpan di bawah ya. Untuk daerah tekan itu nanti dipasang tulangannya di bagian atas. Nah, pemisahan antara tulangan bagian dipasang di bagian atas dan bawah itu ada istilah daerah lapangan, daerah tumpuan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa beton harus diberi tulangan karena tidak kuat menahan tarik. Jadi beton bertulang itu adalah merupakan material komposit ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa beton itu adalah material komposit. Kenapa disebut material komposit? Karena terdiri atas 2 jenis material, yaitu satu adanya campuran beton dan yang kedua adanya tulangan baja ya. Nah, jadi bisa digambarkan secara sederhana gaya-gaya yang terjadi pada beton bertulang itu. Kalau daerah tekan itu dipikul oleh beton sendiri, dan yang bagian tarik itu
itu dipikul oleh yang namanya tulangan baja. Nah, jadi nanti prinsip analisisnya itu adalah seperti hukum Newton 1. Sigma gaya dalam arah horizontal itu sama dengan 0. Nah, jadi sigma gaya dalam arah horizontal sama dengan 0, maka akan terjadi tekanan akan sama dengan tarikan. Demikian penayangan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada penayangan video berikutnya. Wassalam.